Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Perlu dipahami bahwasanya tidak selalu bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu berupa materi, rumah yang luas, uang, usaha-usaha. Tidak. Bahkan ketika Allah gerakkan hati kita, ketika Allah berikan hidayah kita untuk menuju rumah Allah, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu merupakan kenikmatan. Maka kalau mau kita merenung sejenak, mungkin di luar masih banyak kita temukan orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang rumahnya lebih dekat ke masjid dibandingkan kita. Namun kenyataannya ternyata ada di antara mereka tidak mendapatkan nikmat tersebut untuk hadir, untuk beribadah, dan bahkan untuk menghadiri kajian. Maka Bapak Ibu yang berhadir, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan-amalan, ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan bernilai pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan dengan salam kita untukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat a'azani Allah wa iyyakum. Usikum wa iyaya bitajdidin niyyah. Kami mengajak kita yang berhadir, mari selalu kita senantiasa meluruskan niat kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima suatu amalan yang mana amalan itu diniatkan, diuntukkan lillahi ta'ala. Maka jaddidu niyatana, marilah kita luruskan niat kita. Apapun pekerjaan kita, apapun amalan kita,
hendaklah kita niatkan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat a'azanillah wa iyyakum. Judul kajian kita pada malam hari ini yaitunya syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa hambanya. Kami yakin dan percaya kita yang berhadir di masjid ini banyak berdoa kepada Allah, sering berdoa kepada Allah. Bahkan mungkin ada di antara kita sampai saat ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah. Bahkan mungkin di antara doa yang sudah berpuluh-puluh tahun dimintakan kepada Allah itu di antaranya, ya Allah berikanlah hamba kemudahan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Betul Bapak Ibu? Betul. Namun qadarullah wa masyaallah, sampai saat ini, sampai detik ini belum ada tanda-tanda Allah akan mengabulkan doa kita tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa yang mana doa yang dipanjatkan kepadaku. Maka sebagian saudara-saudara kita yang mungkin pemahamannya masih umum, Allah mengatakan Allah akan mengabulkan doa yang dipintakan kepada Allah. Namun realitanya sudah bertahun-tahun berdoa belum juga tampak, belum juga ada tanda-tanda Allah mengabulkan. Bahkan na'udzubillah ada yang mengatakan Allah tidak adil, Allah begini, Allah begitu. Bahkan na'udzubillah, ya Allah sudah berbusa mulutku berdoa setiap saat kepada Engkau, namun kenapa belum juga Engkau kabulkan? Mungkin ada disengaja atau tidak sebagian saudara-saudara kita yang umum memahami ayat ini sehingga melahirkan pemahaman yang salah. Padahal hadirin hadirat a'azanillahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Mau Allah kabulkan, mau Allah tidak kabulkan, kalau kita berdoa ikhlas karena Allah, Allah akan jadikan ibadah. Maka harus kita pahami dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jelaskan kepada kita bahwasanya bentuk Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, yang pertama Allah akan mengabulkan doa tersebut. Dalam artian ada orang berdoa dia minta A, Allah berikan A. Contoh, ya Allah ya Rabbi, hamba ingin menikahkan putri hamba, misalkan berdoa 1 minggu, 2 minggu, minggu ketiga sudah ada tanda-tanda anaknya mendapatkan seorang imam. Dalam artian ada kalanya kita berdoa minta A kepada Allah, Allah berikan A kepada kita. Yang kedua, ada kalanya kita memohon A kepada Allah Azza wa Jalla, namun Allah tunda atau Allah berikan B ataupun C kepada kita. Contoh, ada mungkin di antara kita anak baru tamat sekolah tingkat
SMA misalkan, ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, inginnya perguruan tinggi A, sudah berusaha, berikhtiar, melengkapi seluruh persyaratan, namun hasil akhirnya dia lulus di kampus B, dia lulus di kampus C. Bagaimanakah sikap orang yang beriman kepada Allah? Hadirin, hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Sikap sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah berikan B atau C kepada anak kita atau kepada kita, yang harus kita lakukan yang pertama yaitunya berhusnuzon. Berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita benci menurut kita, tapi baik menurut Allah. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita sukai, yang kita inginkan, itu buruk bagi kita. Maka ketika misalkan kita minta A, Allah berikan B, Allah berikan C misalkan, maka berprasangka baiklah kepada Allah bahwasanya B atau C yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian sikap kita ketika kita minta A, Allah berikan B, Allah berikan C, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzolimi hambanya, tidak akan pernah menganiaya hambanya, tidak akan pernah membebankan, mendatangkan suatu beban, suatu perkara, suatu permasalahan yang hambanya tidak mampu untuk memikulnya. Inilah yang harus kita yakini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan suatu beban kepada seorang hamba kecuali Allah beranggapan hamba tersebut mampu untuk memikulnya. Yang ketiga, ada kalanya kita minta A kepada Allah Azza wa Jalla, tidak Allah berikan A, tidak Allah berikan B, tidak Allah berikan C, bahkan tidak Allah perlihatkan sama sekali dari permintaan kita. Namun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk lain Allah mengabulkan doa kita adalah yusrif anhu su'. Allah akan hindarkan keluarga kita, istri, suami dari segala mara bahaya. Jadi jangan kita beranggapan seakan-akan ketika contoh terjadi misalkan di sebuah perjalanan ada anggota keluarga kita ikut, kemudian mobil jatuh, para penumpang ada yang patah, ada yang berdarah-darah. Ternyata anak kita hanya memar saja. Maka ketahuilah Bapak Ibu yang berhadir, ketika Allah selamatkan anak kita, Allah jauhkan kita, keluarga kita, istri dan suami kita dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan, dari perkara-perkara yang tidak kita harapkan, ini merupakan salah satu bentuk lain Allah mengabulkan doa kita. Jadi tidak selalu doa yang kita panjatkan Allah langsung kabulkan, atau Allah berikan A atau Allah berikan B. Namun kata Nabi, Allah berikan kepada kalian keselamatan.
Yang keempat, bentuk lain ketika kita berdoa kepada Allah, kita minta A, tidak Allah beri A, tidak Allah beri B, C, dan juga mungkin tidak Allah berikan keselamatan kepada kita dan keluarga kita misalkan, maka ketahuilah Bapak Ibu yang berhadir, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah menzalimi hambanya, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka. Maka hadirin yang berhadir, ketika kita berdoa, kita berdoa kepada Allah, tidak Allah berikan A, tidak Allah berikan B, tidak Allah berikan C, tidak Allah selamatkan keluarga kita misalkan, yakinlah ibu bapak yang berhadir, doa yang kita panjatkan tidak sia-sia. Jangan ada yang beranggapan sudah berbusa mulut saya, air ludah saya berdoa kepada Allah siang malam, setiap selesai sholat fardu. Jangan ibu bapak. Kenapa? Karena doa merupakan ibadah, dan amalan ibadah yang kita lakukan jika kita niatkan karena Allah, akan Allah berikan balasan pada hari kiamat. Maka jika ada ibu bapak yang berdoa sampai 30 tahun mendoakan A, B, C, ataupun keinginan A, B, C belum juga dikabulkan, sudah 30 tahun lamanya berdoa, tetap nanti kita akan melihat balasannya pada hari kiamat. Maka kalau kita sudah mengetahui dalam berdoa tidak selalu Allah kabulkan langsung, atau Allah tunda, atau Allah lindungi keluarga kita dari mara bahaya. Bahkan ibu bapak yang berhadir, tanpa sengaja ada di sebuah video pendek, seorang remaja berdiri di pagar ibu bapak yang berhadir, menyandang tas pakai sepatu. Qadarullah, Masya Allah, ada yang membuat dia risih di dalam sepatunya. Apakah semut dan sejenisnya, menggigitnya. Karena gigitan itu atas izin Allah, ibu bapak yang berhadir, dia langkahkan kakinya 3 langkah ke sebelah kanan. Tiba-tiba setelah itu datang sebuah mobil sedan menabrak pagar yang tadinya dia berdiri di sana. Di bentuk lain Allah ingin menyelamatkan kita melalui tentara Allah seperti semut tadi. Akhirnya kita pindah, anak tadi pindah, Allah berikan keselamatan. Bisa jadi karena doa orang tuanya, bisa jadi karena doa-doa yang pernah dia panjatkan, namun Allah berikan bentuk pengabulannya, Allah berikan keselamatan kepada dia. Ketika kita sudah mengetahui Bapak Ibu yang berhadir, bahwasanya dalam berdoa itu merupakan ibadah, dan dalam berdoa pun tidak selalu apa yang kita minta Allah kabulkan langsung, atau Allah tunda, atau Allah selamatkan kita, maka yakinlah, kami yakin sepenuh hati, kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Betul Bapak Ibu? Betul. Maka hadirin yang berhadir, bagaimana sekarang kiat-kiat agar doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus mengetahui waktu-waktu mustajabnya seseorang berdoa. Apa di antara waktu-waktu atau tempat-tempat yang dijelaskan dalam syariat agama kita, baik Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya ibu bapak yang berhadir,
Doa bainal azan wal iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan antara waktu azan, selesai azan, sebelum dikumandangkan iqamah, berdoa kita la yuraddu, tidak akan ditolak. Jangan bosan-bosan. Contoh ba'da maghrib, setelah azan maghrib tadi, waktunya lama sampai ada 6 menit. Dalam hadisnya, jadi ibu bapak yang berhadir, ketahuilah, setiap waktu sholat yang 5 ini, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, antara azan dan iqamah itu ada waktu untuk sholat. Maka jangan ada orang beranggapan azan maghrib dikumandangkan, tidak lama kemudian langsung iqamah. Kenapa Pak? Waktu singkek. Padahal ibu bapak, apalagi hadis yang berhubungan dengan azan yang dikumandangkan pada waktu maghrib. Dalam hadis itu ujungnya adalah liman sya'a. Barang siapa ingin sholat, liman sya'a, kalau dia ingin silahkan. Yang tidak sholat juga tidak apa-apa. Maka manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Dan ketahuilah, sholatnya antara azan dan iqamah pada waktu maghrib itu ghairu muakkadah, tidak dianjurkan. Kalau kita mau sholat silahkan, selesai sholat mau berdoa silahkan. Intinya jangan sampai kita luput, kita gunakan untuk kegiatan yang lain dan tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kapan lagi waktu Allah mengabulkan doa ketika hujan? Ketika di 2/3 malam, ketika seseorang mendoakan saudaranya, an zahril ghaib namanya. Apa itu doa an zahril ghaib? Seseorang mendoakan saudaranya, sedangkan saudara yang dia doakan tidak tahu dia didoakan oleh saudaranya. Apa kata malaikat yang ada di kepala kita? Walaka mislu. Kalau perempuan, walaki mislu. Sungguh doa yang kamu panjatkan juga buat engkau. Maka ibu bapak yang berhadir, dalam berdoa jangan kita pelit. Habis sholat, ya Allah ya Rabbi, keluargaku, orang tuaku. Habis sholat, ya Allah, keluargaku, anakku, orang tuaku. Habis sholat, keluargaku, orang tuaku. Jangan, itu adalah orang yang pelit. Doa an zahril ghaib itu adalah ketika seseorang mendoakan saudaranya. Misalkan ketika kita misalkan isi bensin di pom bensin, kemudian ada orang miskin misalkan, pakaian tidak layak, dalam keadaan lapar sebagainya, kemudian dalam keadaan sakit, kita angkat tangan kita, ya Allah ya Rabbi, ampunilah. Tentu ada adabnya, pertama kali puji Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian mintalah, misalkan ya Allah ampun dosa si fulan ya Allah, berikanlah kesehatan, kesembuhan, berikan hidayah dan petunjuk untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Cukup 3 misalkan kita berdoa, amin kata kita. Apa kata malaikat yang berada pada kita? Walaka mislu. Sesungguhnya doa yang kamu panjatkan untuk pemuda tadi juga buat engkau. Maksudnya semakin banyak kita mendoakan orang lain, pada hakikatnya kita mendoakan diri kita. Maka kita nggak tahu Bapak Ibu yang berhadir, apakah doa yang dikabulkan oleh Allah itu dari mulut kita, apakah saudara kita, atau dari mulut orang lain. Apalagi doa yang mustajab, yaitunya doa yang tidak ada keraguan untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa orang tua bagi anak-anaknya. Anak-anak kita misalkan di perantauan, doakan mereka, ibu bapak yang berhadir. La syakka fiha, tidak ada keraguan bagi orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Maka sebagai seorang hamba kita harus memahami, kalau kita sebagai seorang anak punya hajat, punya keinginan, kadukan kepada Allah dan minta kepada orang tua kita untuk mendoakan kepada Allah. Ibu,
Ada sebuah kisah seorang ustadz yang dia kuliah di salah satu perguruan tinggi top di Indonesia, jurusan kimia. Kemudian dia ingin berhenti kuliah. Teman-temannya berkata, nanti kamu menyesal kalau kamu di perguruan tinggi ini, di prodi ini, nanti masa depan kamu cerah begini, begitu dan sebagainya. Akhirnya dia minta pertimbangan orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Nak, kalau itu memang keinginan engkau, maka ibu pun ridho. Akhirnya sang anak berhenti kuliah, kemudian belajar di sekolah agama. Atas izin Allah Azza wa Jalla, Bapak Ibu yang berhadir, beliau pun bisa melanjutkan studi ke Timur Tengah. Tamat S1, ingin lanjut S2 di Timur Tengah. Dan dia mengambil sebuah program studi yang sangat langka. Sekali setahun hanya diterima 3 orang asing cuma. Terus teman-temannya, hai fulan, jangan kamu ambil program studi tersebut, jatah bagi orang asing hanya 3 orang. Apa katanya? Insya Allah aku yang nomor 3-nya. Informasi berikutnya, hai fulan, ternyata yang diterima adalah 5 orang. Baik, insya Allah mudah-mudahan aku yang nomor 5-nya. Kenapa dia begitu yakin dan optimis dia akan diterima? Karena aku punya ibu. Ibu bapak, dia ceritakan ketika di Timur Tengah jam 12 malam, berarti di Indonesia jam 4. Dia mau ujian, dia bangunkan ibunya, Bu, Ananda besok mau ujian. Bu, bangun Bu, doakan Ananda, doakan Ananda. Dia minta kepada ibunya. Bahkan dia katakan, sekarang saya baru menyesal. Kalau dulu saya punya ibu, setiap saya ada setiap kali saya punya hajat, punya keinginan, saya telepon orang tua, saya kadukan kepada orang tua untuk berdoa kepada Allah. Sekarang orang tua saya sudah tiada. Apa yang terjadi? Ternyata dia adalah nomor 1. Kemudian tamat S2, ingin lanjut S3. Sebenarnya dia ingin langsung pulang ke Indo. Namun orang tua mengatakan, nak, coba daftar dulu S3. Kalau lulus kuliah, kalau tidak silakan pulang. Karena dia ingin mematuhi orang tua dan birrul walidain kepada ibunya, tetap dia lanjut untuk S3. Padahal orang yang S3 ini dia mempersiapkan hafalan 30 juz, sedangkan dia hanya 9 juz. 9 juz. Kemudian dia berusaha untuk belajar mempersiapkan segala sesuatu. Ketika dia melihat teman-temannya diuji sampai 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam untuk masuk S3 tersebut, waduh, saya bagaimana? Saya hanya punya hafalan 9 juz. Teman-teman 30 juz. Tidak lama kemudian dia dipanggil seorang dosen. Dan dosen ini berkebangsaan Malaysia. Hei fulan, sini. Ngapain kamu di sini? Saya mau ujian untuk S3. Dah, kamu tidak usah ujian sama ustaz tersebut, nanti sama saya saja. Atas izin Allah. Sebelum dia ujian pun dia meminta doa kepada orang tua. Ibu, doakan Ananda akan ujian. Doakan Ananda atas izin Allah. Ibu bapak yang berhadir, dia pun diperkenankan lulus S3-nya. Maka Nabi sampaikan salah satu dari 3, la syakka fiha, tidak ada keraguan padanya, doa seorang ibu ayah bagi anak-anaknya. Apalagi Bapak Ibu yang berhadir, di antara doa yang mustajab itu adalah doa ketika kita sujud dalam sholat. Namun para ulama sepakat, Ibu Bapak yang berhadir, doa yang dibaca ketika sholat itu adalah doa-doa yang ma'thur. Apa itu doa yang ma'thur? Doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jangan kita berbahasa Minang atau lagi berbahasa Indonesia ketika
berdoa dalam salat tersebut. Ini yang lebih kuat, hendaknya doa yang dibaca adalah dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi, Ibu Bapak, doa yang mustajab yang lain tempatnya adalah ketika kita terbangun di malam hari, kalau bahasa awaknya tasinta. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra minal lail, barang siapa yang terbangun di malam hari, tasinta di malam hari. Faqala, dia berzikir. Ini zikirnya mudah sekali Ibu Bapak, ada 3 kelompok. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1. Tidak pakai yuhyi Bu ya. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, alhamdulillah subhanallah Allahu akbar. Mudah kan? Yang ketiga, wala haula wala quwata illa billah. Jadi misalkan kita terbangun di malam hari jam 12, jam 1, jam 2, kita baca 3 zikir tadi. Kemudian kita angkat tangan kita walaupun masih terbaring, walaupun masih duduk di atas ranjang, belum berwudu, belum salat. Ustujiba lahu, kata Nabi, Allah akan kabulkan doa-doanya. Wa man tawaddoa, dan barang siapa yang berwudu, wa shalla, kemudian dia salat, qubilat salatahu, akan diterima ibadah salatnya. Maka kami yakin dan percaya sebagian ibu-ibu yang sudah berusia misalkan di atas 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sering terbangun di malam hari. Betul Bapak Ibu ya? Kadang susah, mau ditidurkan tidak mau lagi. Maka gunakan untuk berzikir dan berdoa. Doakan keluarga, doakan saudara-saudara kita. Dan banyak lagi kalau Bapak Ibu yang berhadir, lihat tempat-tempat, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian lanjut lagi yang kita pahami adalah dalam berdoa ada adabnya. Di antaranya apa? Sebelum berdoa itu hendaklah puji Allah terlebih dahulu. Puji Allah. Bagaimana memuji Allah? Kalau yang sederhananya ibu bapak yang berhadir baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Umar bin Khattab mengatakan, hendaklah ketika berdoa sebelum kita meminta membaca selawat kepada Nabi. Umar bin Khattab mengatakan, ad-doa, doa yang dipanjatkan tidak berselawat kepada Nabi, mauqufun bainas sama wal ardi, akan berada di antara langit dan bumi. Maka oleh karena itu, agar doa kita sampai kepada Allah, maka jangan lupa untuk berselawat kepada Nabi. Bagaimana caranya? Bisa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mintalah apa yang kita minta. Kemudian yang terakhir, apa syarat-syarat doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui? Yang pertama, syarat doa diijabah oleh Allah, doa yang kita panjatkan harus ikhlas dan kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kalian yakin doanya Allah mengabulkan. Jadi kalau kita ingin dikabulkan doa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yakinlah kita doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Ada sebuah pengharapan, ada kehusukan, bahkan saking husuknya kita kadang-kadang berurai air mata kita ketika berdoa. Maka cara pertama, syarat pertama kita berdoa itu muqinuna bil ijabah, yakin doa kita diijabah oleh Allah. Kenapa? Nabi lanjutkan, fa innallaha la yustajabud du'a min qalbin ghafilin lahin, karena Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai, hati yang tidak khusyuk. Min pangana kama na'udzubillahi min zalik. Bahkan na'udzubillah, ibu bapak yang berhadir, ada sebagian
Saudara-saudara kita kadang-kadang mengaminkan doa yang dia tidak memahami. Ini berbahaya. Maka supaya kita bisa khusyuk, bisa fokus, bisa yakin dan paham, tentu kita harus memahami apa yang kita mintakan kepada Allah. Yang kedua, syarat doa diijabah oleh Allah, doa yang dimintakan itu haruslah doa-doa yang baik. Tidak boleh misalkan si A Allah berikan rezeki yang berlimpah. Akhirnya kadang-kadang kakaknya, adiknya selalu datang meminjam uang dan sebagainya. Karena dia kesal dia berdoa, ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kakakku, jauhkanlah adikku. Ini tidak baik. Tidak boleh. Doa yang dipanjatkan harus doa yang baik. Yang ketiga, syarat doa dikabulkan oleh Allah adalah makanan, minuman, pakaian yang kita pakai harus bersumber dari yang halal dan baik. Ibu bapak yang berhadir, Nabi Muhammad SAW kisahkan seorang pemuda yang melakukan sebuah perjalanan. Padahal orang yang melakukan sebuah perjalanan, jika dia berdoa akan diijabah oleh Allah. Namun pemuda ini melakukan sebuah perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, bahkan rambutnya sudah mulai kusut, pakaiannya compang-camping, sudah mulai kotor, berdebu. Karena dia butuh kepada Allah, ingin Allah menolongnya, yamuddu yadaihi ilas sama, diangkat kedua telapak tangannya mengadah ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Dia puji Allah, dia minta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Kata Nabi, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa si pemuda tadi? Walaupun dia penuh pengharapan, walaupun dia penuh kehusukan, bahkan dia puji Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kata Nabi, tidak mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke mulutnya, minuman yang masuk ke mulutnya, pakaian yang dia pakai bersumber dari yang haram. Maka jangan langsung kita memvonis Allah tidak adil. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Bisa jadi ada rezeki kita yang bercampur dengan yang haram. Yang terakhir, syarat Allah akan mengijabah doa itu adalah kita dilarang untuk tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Apa maksudnya tidak tergesa-gesa dalam berdoa? Apakah tergesa-gesa itu maksudnya cepat-cepat berdoa? Ya Allah ya Rabbi ampun. Bukan. Nabi SAW menyampaikan, yustajabu li ahadikum, akan diijabah doa salah seorang di antara kalian malam ya'jal, selagi dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Para sahabat bertanya, kaifa ya'jal ya Rasulullah, wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa itu? Qala, Nabi menjawab, da'autu walam yustajabu fatarokat doa. Inilah yang dikatakan tergesa-gesa dalam berdoa. Apa itu? Ambola meminta, ambola berdoa, tapi sampai kini alunado nampak tanda-tanda akan dikabulkan oleh Allah. Ambo nak berdoa itu. Aku namanya orang yang tergesa-gesa, ibu. Tidak boleh. Nyo pasu Allah untuk segera mengabulkan doanya. Maka kalau tahu tadi bahwasanya kalaupun tidak Allah nampakkan A, B, C, D dan Allah lindungi misalkan keluarga awak, lah berpuluh-puluh tahun berdoa awak, yakinlah awak karena doa itu ibadah, dan awak pun kalau penuh keikhlasan akan mencari balasannya dari doa-doa yang selama awak panjatkan pada hari kiamat insyaallah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berhadir, innallah inda zanni abdi bi wa ana ma'ah. Sesungguhnya Allah menurut prasangka hambanya. Falyazun al khaira. Oleh karena itu selalulah kita berprasangka baik kepada Allah. Salah satunya Allah mengijabah doa-doa kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu yang berhadir. Iya Pak. Assalamualaikum. Iya. 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 Iya.
Baik Pak, dari pertanyaan Bapak tentang bagaimana hukum memegang Al-Quran, memegang atau membaca, ya. Boleh nggak kita membaca Al-Quran tanpa berwudu? Boleh, boleh. Bahkan bagi kaum ibu yang berhalangan, mereka itu dilarang untuk memegang Al-Quran total semuanya berbahasa Arab, tidak ada terjemahannya. Terus bagi kami misalkan kaum bapak, antara maghrib dan isya kami i'tikaf di masjid, kemudian buang angin, kami baca Quran. Apakah kami sebaiknya berwudu dulu atau lanjutkan baca Al-Quran? Dan apakah ketika kami baca Al-Quran, apakah kami berdosa? Tidak. Bolehkah baca Quran tanpa berwudu? Boleh. Tapi berwudu membaca Al-Quran lebih utama daripada orang yang tidak berwudu. Allahu a'lam bishawab. Intinya, ibu bapak yang berhadir, yang tidak boleh menyentuh Al-Quran itu adalah yang mushaf, dalam artian semuanya bertuliskan dengan tulisan Arab. Karena contoh seperti ini, kayak di HP juga ada Al-Quran, kan seperti itu. Dan dia bukanlah mushaf, dia adalah aplikasi. Allahu a'lam bishawab. Hebat. Iya Pak. Ya. Maka ibu bapak yang berhadir, bagaimana kita mengaminkan doa? Jika doa yang dilafazkan, contoh doa yang populer, contoh Allahumma firlil muslimina wal muslimat, kan maklum kita, paham kita. Namun jika doa yang dipanjatkan kalau kita tidak memahami, alangkah lebih baiknya kita berdoa sendiri-sendiri. Karena itu akan melahirkan sebuah kehusukan, bahkan keyakinan serta pengharapan kepada Allah agar Allah mengampuni doa kita. Karena ibu bapak yang berhadir, kadang ada sebagian doa, kalau kita lihat redaksinya dalam bahasa Arab, Allahumma khaddim lana minal jinni ma'al iman. Ya Pak, itu kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Arab, ya Allah, khaddim lana, carikan bagi kami, khadim, pembantu-pembantu, minal jinni, dari kalangan jin, Pak. Bagi jamaah yang tidak tahu, na'udzubillah, Pak. Maka di sini pentingnya kita untuk memahami. Jika kita tidak paham, alangkah lebih baiknya kita berdoa sendiri-sendiri. Allahu a'lam bishawab. Baik, mana? Ya Pak. Ya Pak. Baik. Bapak Ibu, doa yang bisa dibaca waktu sujud sangat-sangat banyak sekali. Misalkan dalam Al-Quran, kita lihat ayat terakhir pada surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna, itu doa. Atau Rabbana hablana min azwajina, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, itu semua dalam Al-Quran. Dalam hadis misalkan, kita berlindung kepada Allah misalkan, agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dari hadis. Misalkan kita doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Ini semua dari hadis-hadis Nabi. Apalagi misalkan Allahumma inni as'alukal mar'atas salihah, ya Allah berikan kami seorang istri yang saleh. Wassakanul wasi', rumah yang luas yang baik. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang baik. Ini juga dari hadis. Silahkan. Jadi banyak sekali doa-doa dari hadis-hadis. Bahkan ibu bapak, kalau kita lihat ada buku-buku doa-doa itu Pak, ada dari Al-Quran, ada dari hadis. Itu saja kita lihat terjemahannya, kita baca. Allahu a'lam bishawab.
Maka ibu bapak yang berhadir, kita sholat, yang boleh dibaca dalam sholat itu adalah doa dan zikir. Wallahu a'lam bishawab. Karena contoh ketika kita sujud, ruku, itu dilarang baca Al-Quran. Yang boleh berzikir kepada Allah. Ya Bu. Enggak usah pakai apa? Nah, karena redaksi hadis. Baik. Iya. 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 Baik. Baik. Ibu, bahwasanya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ada dua versi. Versi pertama pakai yuhyi wa yumit. Versi yang kedua tidak pakai yuhyi wa yumit. Sedangkan nanti kalau ibu lihat hadis yang kami bacakan tadi, man ta'arra minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Redaksi hadisnya enggak pakai yuhyi wa yumit. Itulah kita lakukan. Kenapa itu? Allahu a'lam. Nah, tadi kan kedudukan doa tadi, zikir tadi adalah ketika terbangun di malam hari. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang berhadir, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikanlah ya Allah pertemuan kami ini pertemuan yang kau penuhi dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa tafarraqana min ba'di hadza tafarraqan ma'suma, dan jadikanlah perpisahan keluar kita dari masjid ini nantinya Allah gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.